Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Jonggu dan yang lainnya dikepung oleh kelompok klan pembunuh darah. Dia bermaksud memurnikan mereka dengan formasi pemurnian darah untuk meningkatkan kultivasinya ke langkah ke-8 keabadian kaisar. Namun Long Biao bukanlah seorang vegetarian. Dia terus berusaha melawannya, walaupun pada akhirnya dia harus terjebak di dalam kepompong darah. Saat pria berjubah merah darah ingin membunuh Jonggu, tiba-tiba muncul sesosok orang yang menghentikan serangannya. Pria berjubah merah darah itu mengerang dan sosoknya melesat keluar dan tampak garis darah tergambar di udara. Pria itu terhuyung-huyung dan baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya setelah mundur ratusan kaki. Terlihat telapak tangannya terkulai dan itu tidak ada jarinya lagi. Kemudian darah menetes beberapa saat, namun dalam sekejap mata lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat mata telanjang. Kamu punya rencana yang keji terhadapku dan melakukan serangan diam-diam. Pria berjubah merah darah melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan mata muram. Namun tentu saja dia tidak tahu bahwa orang-orang ini hanyalah pelindung untuk melindungi Xiaoyan yang berada di dalam goa. Alasan mereka tidak mengetahui keberadaan Xiaoyan adalah karena dia menggunakan kekuatan jiwa alamnya untuk menutupi auranya, sehingga mereka tidak menyadarinya. Pada saat pertama kali muncul, anggota klan pembunuh darah ini terlalu percaya diri dan dia sama sekali tidak menganggap serius Jonggu dan yang lainnya, sehingga dia kurang berhati-hati. Hanya seorang bajingan, tidak perlu berkomplot untuk melawanmu. Xiaoyan memandang pria berjubah merah darah itu tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, "Sungguh orang yang sombong. Sebelumnya aku tidak memperhatikanmu. Tanpa diduga, aku terluka oleh langkah ke-6. Pria berjubah merah darah memandang Xiaoyan dan tentu saja dia bisa merasakan aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan, sehingga dia tidak bisa menahan tawa sinis. Setelah menstabilkan tubuhnya, pria berjubah merah darah itu perlahan mengangkat tangannya. Saat berikutnya, di belakangnya muncul lautan darah merah yang luas. Setelah merasakan nafas Xiaoyan yang berfluktuasi di langkah ke-6, namun dia sempat tidak bisa menahannya. Faktanya, alasan mengapa dia bisa melihat kekuatan Xiaoyan secara sekilas adalah karena dia sengaja melakukannya agar lawan meremehkannya. Adapun kekuatan fisiknya, selama tidak disebarluaskan dengan sengaja, maka lawan tidak akan menyadarinya. Langkah ke-6, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu sungguh punya keberanian untuk melawanku?" Begitu dia selesai berbicara, mata pria berjubah merah darah itu tiba-tiba menjadi dingin. Tentu saja dikalahkan oleh langkah ke-6 membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Saat berikutnya, dia merentangkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan menekannya ke udara. Segera lautan darah muncul di mana-mana. Dalam sekejap, telapak tangan darah yang mengerikan mengembun di udara. Panjangnya 1000 kaki dan mengandung kekuatan abadi. Gemuruh yang memekakkan telinga itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan yang mengenai Long Biao sebelumnya. Seiring dengan telapak tangan darah besar yang berjatuhan, sosok Xiaoyan langsung bergerak ke arah yang lain. Saat dia berada di udara, dia hanya meletakkan tinjunya kembali ke pinggangnya.
Xiaoyan tampak tenang menghadapi telapak tangan berdarah hingga itu benar-benar menghalangi sosok Xiaoyan. Pada saat ini, telapak tangan yang berdarah tiba-tiba berhenti dan suara gemuruh menyebar ke segala arah. Kalau hanya langkah keenam, telapak tanganku saja sudah cukup untuk menekanmu. Segera setelah pria berjubah merah darah itu bergumam pada dirinya sendiri, telapak tangan berdarah yang dia banggakan tiba-tiba terguncang lalu meledak. Momen ledakan meninggalkan bekas benang yang melintasi mata pria berjubah merah darah. Kemudian pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi itu sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Dalam pantulan mata pria berjubah merah darah itu, ada sesosok yang datang seperti kilat. Seketika, tinju yang seperti guntur mengarah ke dadanya dan sepertinya menuju ke jantungnya. Meski pada level langkah itu jantung tidak lagi lemah, namun itu masih mengandung banyak kekuatan abadi. Dan tentu saja masih menjadi pilihan pertama saat terjadi konfrontasi. Tepat ketika tinju Xiaoyan berjarak satu telapak tangan dari dadanya, tiba-tiba cahaya keemasan muncul dan tampak tanda misterius muncul di dadanya. Segera tinju Xiaoyan mengenai perisai emas yang diubah oleh rune ini, tetapi itu hanya bisa memblokirnya sebentar dan langsung hancur. Sehingga tinju Xiaoyan masih mengenai dada pria berjubah merah darah itu. Saat angin kencang dan kekuatan yang disebabkan oleh pukulan ini menimpanya, segera dampak yang mengerikan itu menyebabkan jubah bagian atas tubuhnya meledak. Terlihat seteguk besar darah tiba-tiba keluar dari dadanya. Dadanya tampak cekung dan tatapan matanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Serangan itu begitu tiba-tiba dan dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan sangat kuat. Sial, ini bukanlah kekuatan tempur yang bisa dimiliki oleh langkah keenam. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Pria berjubah merah darah yang kehilangan pusat gravitasinya baru saja bereaksi. Sekarang dia mungkin benar-benar merasa dirugikan. Mungkinkah semua orang-orang yang muncul di hadapanku ini adalah umpan? Apakah kamu sengaja mencoba menjebakku? Itu rencana yang sangat mendalam. Namun aku tidak bisa bertarung lagi. Meskipun kami berusaha sekuat tenaga untuk membunuh orang ini, menurutku kerugiannya tidak akan sebanding. Pria berjubah merah darah itu bergumam di dalam hatinya dan matanya sedikit menyipit. Segera dia dengan cepat mundur ke belakang dan keluar dari dalam formasi ini. Saat mundur, pria berjubah merah darah itu meraung dengan marah. Kemudian lebih dari selusin sosok mengikuti di belakangnya. Setelah merasakan satu pukulan Xiaoyan, itu membuatnya merasakan krisis yang kuat, sehingga dia ingin melarikan diri. Sekarang dia merasa seperti mangsa yang mendatangi pintu pemangsa. Faktanya, mereka melakukan ini karena kurangnya sumber daya di sini, sehingga sepertinya hanya inilah cara satu-satunya untuk mendapatkan sumber daya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak berniat membiarkannya melarikan diri. Segera guntur muncul di bawah telapak kakinya dan dia mengejar pria berjubah merah darah dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Namun pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba muncul dan seluruh formasi meledak dengan keras menyapu seluruh ruang yang ada di sekitarnya. Saat formasi itu meledak, kecepatan Xiaoyan juga menjadi terpengaruh. Walaupun demikian, saat ini Xiaoyan sudah berada sekitar 10 kaki dari pria berjubah merah darah. Melihat kecepatan Xiaoyan, pupil mata pria berjubah merah darah itu tiba-tiba menyusut. Segera dia berlari dengan kecepatan penuhnya sambil menyebarkan formasi penghalang. Sekarang dia tidak berani ragu sama sekali dan pria berjubah merah darah tidak berani menoleh ke belakang. Ikuti aku masuk. Pria berjubah merah darah itu berteriak ke arah kelompoknya dan mereka semua berubah menjadi pelangi panjang. Adapun arah yang mereka tuju persis di mana letak istana Zi berada. Saat ini mereka terus terbang di antara puncak berkabut yang dipenuhi kabut hitam.
Meskipun formasi tersebut tidak membahayakan Xiaoyan, tetapi itu sangat memperlambatnya, sehingga ketika dia ingin mengejarnya lagi, pria berjubah merah darah telah tenggelam di dalamnya, diikuti lebih dari selusin sosok yang menghilang di dalam kabut hitam. Saat Xiaoyan baru saja tiba, dia hanya berdiri dan tidak memilih untuk mengejar mereka. Tentu saja dia tidak mau mengambil tindakan yang gegabah, apalagi dia belum menguasai medan di sini. Dengan situasinya saat ini, maka tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Sesaat kemudian, Zhonggu dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari formasi dan segera datang ke sisi Xiaoyan. Sepertinya situasi di sini menjadi tidak terkendali karena terjebak di sini untuk waktu yang lama, sehingga membuat orang-orang ini memiliki niat membunuh yang sangat kuat. Xiaoyan bergumam pelan dan matanya sedikit menyipit. Hal ini pernah terjadi sebelumnya saat dia melakukan red. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua saling bertarung untuk menjarah sumber daya satu sama lain. Saat berikutnya, Xiaoyan melihat ke arah keempat orang itu dan membalikkan telapak tangannya, lalu mengeluarkan pil detoksifikasi yang dia sempurnakan. Dia memberikan masing-masing 3 pil kepada setiap orang. Aku menyempurnakan pil detoksifikasi untuk kalian. Setelah mengkonsumsinya, kita akan pergi ke sana. Xiaoyan berkata perlahan. Masing-masing dari 4 orang ini terluka dalam pertempuran tadi dan mereka telah mengkonsumsi banyak energinya. Sementara energi spiritual langit dan bumi di sini sangat kurang, bahkan kekuatan abadi pun lebih langka lagi. Jika terlalu sering bertarung, maka akan membuat kekuatan tempur kalian semakin lemah. Namun hanya dengan terus berjuang, kita masih memiliki peluang untuk tetap hidup. Xiaoyan berkata dengan nada suara yang tegas. Mendengar kata-katanya, keempat orang itu mengangguk dan langsung duduk bersila. Saat berikutnya, Zhonggu, Long Biao dan Jin Dongming pulih dengan cepat, kecuali si Xiao yang terluka paling parah. Tentu saja mereka berempat ini terluka karena berusaha untuk melindungi Xiaoyan yang sedang membuat pil detoksifikasi di dalam goa. Sejauh ini, Xiaoyan belum menemukan sesuatu yang aneh dari mereka. Tentu saja itu juga karena dia cukup kuat sehingga orang-orang ini tidak mungkin berani bertindak gegabah. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya melihat ke arah puncak yang diselimuti kabut hitam dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Namun saat Xiaoyan sedang melihat ke puncak gunung, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang aneh dari arah langit. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.